kalian membayangkan bisa melihat informasi digital muncul di dunia nyata? Tepat di depan mata kalian? Atau mungkin mencoba furnitur di ruang tamu kalian tanpa harus membelinya terlebih dahulu? Kedengarannya seperti adegan di film fiksi ilmiah kan? Tapi percayalah, ini bukan lagi sekadar imajinasi. Selamat datang di dunia augmented reality, atau yang biasa kita singkat halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah teknologi yang secara perlahan tapi pasti sedang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Ya, kita akan membahas tuntas apa itu augmented reality. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing dengan istilah ini, terutama bagi para pemain game Pokemon Go. Tapi percayalah, AR jauh lebih luas dan lebih canggih dari sekadar menangkap monster virtual di jalanan. Jadi, apa sih sebenarnya augmented reality itu? Sederhananya, AR adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen-elemen digital bisa berupa gambar, suara, video, atau data GPS secara real-time. Berbeda dengan virtual reality atau VR yang sepenuhnya membenamkan kita dalam dunia digital dan mengisolasi kita dari dunia nyata, AR justru memperkaya dunia nyata kita. Ia menambahkan lapisan informasi digital di atas apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Coba bayangkan ini. Kalian sedang berjalan di sebuah kota yang belum pernah kalian kunjungi sebelumnya. Alih-alih terus-menerus menunduk, melihat peta di ponsel kalian, cukup mengarahkan kamera ponsel kalian ke sebuah gedung. Dan secara ajaib, informasi tentang gedung tersebut, seperti sejarahnya, ulasan restoran di dalamnya, atau jam bukanya langsung muncul di layar kalian, seolah-olah menempel pada gedung itu sendiri. Itulah keajaiban AR. Nah, bagaimana cara kerja teknologi canggih ini? Pada dasarnya, perangkat yang mendukung AR seperti smartphone, tablet, atau kacamata pintar menggunakan beberapa komponen kunci. Pertama, ada kamera dan sensor. Kamera berfungsi sebagai mata perangkat, menangkap dunia nyata di sekitar kita. Sensor lain seperti akselerometer dan giroskop membantu perangkat memahami orientasi dan posisinya di dalam ruang. Kemudian, ada perangkat lunak pemrosesan yang menjadi otaknya. Perangkat lunak ini menganalisis data visual dari kamera untuk mengenali objek, permukaan, atau penanda khusus di dunia nyata. Ini disebut SLAM atau Simultaneous Localization and Mapping. Sebuah teknologi canggih yang memungkinkan perangkat untuk membangun peta lingkungan sekitar sambil melacak posisinya sendiri di dalam peta tersebut. Setelah perangkat lunak memahami lingkungan sekitar, barulah komponen proyeksi atau tampilan bekerja. Disinilah keajaiban terjadi. Elemen-elemen digital yang sudah diprogram akan diproyeksikan ke layar perangkat kalian dan ditumpuk dengan presisi di atas tampilan dunia nyata. Hasilnya adalah sebuah ilusi yang meyakinkan, di mana objek digital seolah-olah benar-benar ada di dunia nyata, dan kalian bahkan bisa berinteraksi dengannya. Mungkin kalian berpikir, oke, kedengarannya keren, tapi apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, sangat banyak. Aplikasi AR sudah merambah ke berbagai industri dengan cara yang luar biasa. Kita mulai dari yang paling populer, hiburan dan game. Pokemon Go adalah contoh klasik yang membuat AR menjadi viral. Game ini mengubah seluruh dunia menjadi arena permainan, mendorong pemain untuk keluar rumah dan menjelajah. Selain itu, ada banyak filter lucu di Instagram, TikTok, atau Snapchat yang kita gunakan sehari-hari. Filter yang bisa menambahkan telinga kelinci di kepala kita atau kacamata hitam di wajah kita. Ya, itu juga menggunakan teknologi AR yang mendeteksi wajah kita dan menempatkan grafis digital di atasnya. Selanjutnya, bidang retail dan e-commerce. Pernah ragu membeli furnitur online karena tidak yakin apakah ukurannya pas atau warnanya cocok dengan dekorasi rumah? Aplikasi seperti IKEA Place memungkinkan kalian untuk meletakkan versi 3D dari sofa atau meja kopi pilihan kalian langsung di ruang tamu melalui layar ponsel. Kalian bisa melihat ukurannya secara akurat dan bahkan berjalan mengelilinginya. Begitu juga dengan mencoba kacamata, jam tangan, atau bahkan warna cat dinding secara virtual. Ini benar-benar mengubah pengalaman berbelanja online. Di dunia pendidikan dan pelatihan, AR membuka pintu ke metode pembelajaran yang jauh lebih interaktif dan menarik. Bayangkan, mahasiswa kedokteran bisa mempelajari anatomi tubuh manusia melalui model 3D interaktif yang muncul di atas meja mereka tanpa perlu menggunakan kadaver asli
pada tahap awal. Atau montir mobil yang sedang magang bisa mendapatkan instruksi perbaikan langkah demi langkah yang ditumpangkan langsung di atas mesin mobil yang sedang ia kerjakan melalui kacamata AR. Ini membuat proses belajar menjadi lebih aman, efisien, dan mudah dipahami. Jangan lupakan juga bidang pariwisata dan navigasi, seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Aplikasi seperti Google Maps dengan fitur Live Yunaya menggunakan AR untuk menampilkan panah arah dan nama jalan secara langsung di atas tampilan jalan di dunia nyata. Ini membuat navigasi di tempat asing menjadi jauh lebih intuitif. Museum-museum di seluruh dunia juga mulai menggunakan AR untuk menghidupkan pameran mereka, memungkinkan pengunjung untuk melihat rekonstruksi dinosaurus berjalan di sekitar fosilnya, atau menyaksikan lukisan menceritakan kisahnya sendiri. Lalu, apa bedanya AR dengan sepupunya? Virtual Reality VR? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Perbedaan utamanya terletak pada tingkat imersi dan hubungan dengan dunia nyata. VR menciptakan lingkungan yang sepenuhnya buatan dan mengisolasi pengguna dari dunia nyata. Kalian membutuhkan headset khusus yang menutupi seluruh pandangan kalian, membenamkan kalian sepenuhnya dalam dunia virtual. Kalian tidak bisa melihat tangan kalian sendiri atau ruangan di sekitar kalian, kecuali jika itu direplikasi secara digital. Sementara itu, AR tidak mengisolasi kalian, justru sebaliknya. Ia memperkaya dunia nyata. Kalian tetap sadar sepenuhnya akan lingkungan sekitar. Objek digital hanyalah sebuah lapisan tambahan. Inilah mengapa AR seringkali lebih mudah diakses. Kalian hanya butuh smartphone yang hampir semua orang miliki. Sementara VR seringkali memerlukan perangkat keras yang lebih mahal dan spesifik. Ada juga istilah Mixed Reality atau MR yang merupakan jembatan antara AR dan VR, di mana objek digital tidak hanya ditampilkan, tetapi juga bisa berinteraksi dengan objek di dunia nyata. Tentu saja, seperti teknologi lainnya, AR juga memiliki tantangan dan masa depan yang perlu kita perhatikan. Dari sisi teknis, tantangannya adalah membuat interaksi antara dunia nyata dan digital menjadi semakin mulus dan realistis. Ini membutuhkan daya komputasi yang besar, koneksi internet yang cepat, dan daya tahan baterai yang lebih baik pada perangkat mobile. Dari sisi sosial dan etika, ada juga pertanyaan tentang privasi. Saat perangkat AR terus-menerus memindai dan merekam lingkungan sekitar kita, bagaimana kita memastikan data pribadi tidak disalahgunakan? Bagaimana kita mengatur iklan digital yang mungkin muncul di mana saja di dunia nyata kita? Ini adalah diskusi penting yang perlu kita lakukan seiring dengan perkembangan teknologi ini. Masa depan AR sangatlah cerah dan penuh potensi. Para raksasa teknologi seperti Apple, Google, dan Meta sedang berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan kacamata AR yang ringan, stylish, dan nyaman dipakai sehari-hari, layaknya kacamata biasa. Ketika teknologi ini matang, bayangkan dampaknya. Kita bisa mendapatkan petunjuk arah, menerima notifikasi, melakukan panggilan video, atau bahkan menerjemahkan bahasa asing secara real time. Semuanya ditampilkan dalam bentuk hologram halus di sudut pandang kita, tanpa perlu lagi mengeluarkan ponsel dari saku. AR akan mengintegrasikan dunia digital ke dalam kehidupan kita dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuatnya menjadi lebih kontekstual, lebih personal, dan lebih intuitif. Dari membantu ahli bedah melakukan operasi yang rumit dengan presisi tinggi, hingga memungkinkan kita bermain game dengan teman-teman yang hologramnya muncul di ruang tamu kita. Kemungkinannya benar-benar tak terbatas. Jadi, kesimpulannya, augmented reality bukan lagi sekadar gimmick atau mainan. Ini adalah platform komputasi generasi berikutnya yang memiliki potensi untuk merevolusi hampir setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari cara kita bermain, belajar, bekerja, hingga berbelanja. Teknologi ini memperkaya realitas kita, bukan menggantikannya. Ia memberikan kita kekuatan super digital untuk melihat dan berinteraksi dengan dunia dengan cara yang baru dan menakjubkan. Bagaimana menurut kalian? Aplikasi AR apa yang paling membuat kalian tertarik? Atau mungkin kalian punya ide gila tentang bagaimana AR bisa digunakan di masa depan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat ingin mendengar pemikiran kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan membuka wawasan baru tentang dunia augmented reality yang luar biasa. Jika kalian menyukai konten seperti ini
dan ingin terus belajar tentang teknologi-teknologi keren lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.